bahwa tidak ada penerimaan yang didakwakan kepada saya 271.500 US dolar itu. Tidak ada penerimaan itu, dan kami menilai itu berdasarkan asumsi. Juga tidak. Itu yang pertama ya tadi. Saya sudah membuat catatan sebenarnya dari proses tadi. Pertama tadi para advokat sudah menyampaikan bahwa dakwaan yang disampaikan kurang cermat, tidak jelas dan kurang lengkap gitu ya. Dan tentu ini perlu untuk diuraikan ya, diuraikan supaya jelas dan terang benderang konstruksi perkara ini seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan kami menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan ini. Kami akan mengikuti dengan baik sebagaimana apa yang majelis inginkan gitu. Jadi kita akan patuhi semuanya dan berharap bahwa ini nanti akan disampaikan secara dan terbuka secara terang benderang kepada publik agar tidak rancu mana antara yang kewenangan menjadi kewenangan menteri, mana yang menjadi kewenangan teknis. Gitu ya. Kalau didakwaan kan jelas isinya teknis semua, tapi yang didakwa menteri. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kami. Kemudian yang perlu saya juga sampaikan bahwa tidak ada penerimaan yang didakwakan kepada saya 271.500 US dolar itu. Tidak ada penerimaan itu, dan kami menilai itu berdasarkan asumsi. Juga tidak ada perintah untuk menyiapkan 1 juta US dollar untuk pansus angket haji. Saya tidak pernah perintahkan. Dan tentu kami berharap ini semua nanti diperiksa secara terang benderang. Ya. Kemudian terkait dengan kerugian negara, kami juga ingin dan berharap bahwa proses cara perhitungan gitu ya, dan bagaimana menentukan kerugian negara itu juga dibuka secara terang benderang, jangan berdasarkan asumsi. 622 miliar bukan uang yang sedikit. Dan kalau didasarkan pada asumsi, maka itu akan sangat bukan hanya merugikan saya, tapi juga akan merugikan banyak pihak. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang siang hari ini, sore hari ini, kami meyakini bahwa hukumnya akan berjalan dengan semestinya. Yang benar pasti akan ketahuan benar, yang salah akan kena salah. Kebenaran pasti akan terbuka meskipun mungkin jalannya lambat. Ya, nanti selebihnya akan ditambahkan oleh advokat saya jika diperlukan. Namun yang terakhir, atas nama pribadi tentu saja, saya ingin menyampaikan duka sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kita di NTT, terutama di Flores, yang tentu kita semua tahu mengalami musibah. Semoga dapat mendapatkan recovery secepatnya, bantuan secepatnya, dan segera pulih. Saya kira itu. Terima kasih rekan-rekan media. Nanti biar kalau ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan dalam permohonan ini. Kami menilai ada dua hal sebagai kebutuhan dari terdakwa pasca operasi. Itu yang pertama untuk keteraturan minum obat, dan yang kedua berkaitan dengan pembersihan luka. Jadi yang dikeluhkan berkaitan dengan caregiver yang tidak tersedia di rutan KPK, seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ini tentunya adalah catatan bagi rutan seperti itu, penuntut umum, berkaitan dengan sarana kesehatan yang ada di sana. Bagaimana kemudian setiap tahanan yang ada di sana bisa memperoleh fasilitas kesehatan. Saya rasa berkenaan dengan hal tersebut kami belum bisa mengabulkan permohonan tersebut karena berkaitan dengan kebutuhannya hanya dua hal tersebut, seperti itu. Tapi sekiranya saudara mengalami darurat medis yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada di KPK. Dokter KPK akan menyampaikan kepada kami apakah memang perlu dirawat inap ataukah hanya untuk sekedar berobat keluar. Seperti itu ya, untuk kami sampaikan kepada terdakwa dan terdakwa kami. Terkait dengan kondisi kesehatan terdakwa, kami sampaikan kemarin bukti tambahan bahwa dari klinik rutan juga sudah mengeluarkan rujukan kembali agar terdakwa segera ke poli bedah. Dalam kondisi saat ini memang sudah terindikasi infeksi kembali yang mulia, mengingat memang situasi kesehatan
terdakwa membutuhkan kondisi yang penanganan khusus yang mulia, sehingga memang sangat rentan untuk infeksi dan per hari ini memang sudah terjadi. Baik, kalau seandainya seperti itu silakan saja. Nanti kalau saya mau ajukan, kita kan harus periksa dulu. Kita kan tidak tahu bagaimana kemudian hasil diagnosa dokter berkaitan dengan kondisi terdakwa untuk hari ini. Kalau sampai memang dari dokter di rutan memang tidak bisa mengatasi, silakan nanti diajukan untuk izin berobat terlebih dahulu sehingga kami bisa mengetahui bagaimana kemudian kondisi terdakwa. Baik, mohon izin yang mulia. Kalau kami tidak keliru, hari Kamis kemarin dokter dari rutan KPK sudah memberikan rekomendasi untuk terdakwa berobat, melakukan pemeriksaan dan berobat di rumah sakit, dan surat itu kami sudah sampaikan ke PTSP. Mudah-mudahan juga sudah diterima ya mulia. Kopnya itu kop KPK. Oke. Surat itu memang dari KPK. Tentunya hal tersebut harus ada tindak lanjut juga dari terdakwa dan apakahnya akan dibawa kemana, kapan, seperti itu harus jelas seperti itu pengumumannya. Nanti kalau begitu kami akan sampaikan surat susulannya. Iya, nanti silakan diajukan dan tentunya supaya tidak karena kita sudah dijawab juga akan persidangan di hari Jumat, supaya juga tidak mengganggu jadwal persidangan kita untuk perhatikan kapan kemudian akan dilakukan pemeriksaan ketika dokter di rutan KPK tidak bisa mengatasi sakit yang diderita oleh terdakwa. Seperti itu ya. Untuk segala sesuatunya mohon untuk dipersiapkan dan terkait dengan surat-surat dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik, seperti itu ya untuk berkaitan dengan surat kuasanya kemarin sudah dilengkapi kembali. Baik, Bu. Masih ada yang kurang, kalau seandainya ada yang kurang karena saya lihat sudah ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.